Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Dimulai dari pagi hari tuh anak-anak minta main di luar. Kemudian juga aku mengeluarkan motor karena kan niatnya aku mau sapu ya teman-teman. Jadi biar lebih leluasa aja kalau misalnya motor dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau di Depok kendaraan ini disebutnya motor ya teman-teman. Nah setelah motornya keluar aku lanjut lagi untuk menyapu rumah ya teman-teman. Itu aku mulai dari belakang ya. Terus juga aku nyapu kamar dan ini juga aku langsung mulai ke bagian depan. Dan untuk bagian depan ini tuh aku nggak cuma sekali nyapu aja ya teman-teman. Kadang pagi, siang, pokoknya kalau emang dirasa kotor ya atau banyak sampahnya gitu seperti debu-debu atau bekas anak-anak makan sesuatu atau cemilan, itu tuh pasti aku sapu ya teman-teman. Ini tuh bisa dibilang area yang sering banget aku sapu, bisa sampai 5 kali bahkan ya. Kalau untuk area belakang sih nggak terlalu banyak sama kamar ya, tapi kan karena bagian depan ini tuh sering banget dijamah sama orang dan anak-anak. Jadi area depan ini tuh paling sering banget aku sapu. Apalagi kan ini kasurnya di depannya teman-teman. Jadi khawatirnya itu tuh ketika anak-anak naik kasur, kakinya masih ngeres karena lantainya juga masih ngeres juga. Jadinya kasur juga bakalan ngeres ya teman-teman. Dan ini juga aku lanjut menyapu area belakang pintu karena kan aku biasanya ya kalau malam itu kan gak pernah nyapu lagi. Jadi aku tumpuk dulu di belakang pintu, lanjut lagi ke area depan. Ini juga Pak suami lagi siap-siap untuk berangkat kerja, jadi aku sambil beres-beres rumah ya teman-teman. Dan ini juga aku langsung menyapu area depan karena kan area depan ini lagi ada penggalian sumur ya teman-teman. Jadi bakalan ngeres walaupun aku sapu, tapi nggak apa-apa. Dan ini juga aku langsung sapu sampah-sampah yang tadi dari rumah aku ya teman-teman. Sampahnya itu tuh nggak naik lagi ke atas, jadi aku sapu lagi deh, aku buang. Dan untuk kali ini juga aku nggak banyak aktivitas yang aku bagikan ke teman-teman ya, karena aku juga masih masa recovery karena qadarullah kemarin tuh aku sakit lambung 2 hari. Oke lanjut aja, ini tuh adalah tanah yang bekas galian sumur ya teman-teman. Jadi tuh sebelah rumah aku itu kan dia sumurnya di dalam rumah ya. Jadi oleh pemilik kontrakan dibuatlah sumur baru di depan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh nggak perlu nunggu aku pulang ataupun jadi biar lebih gampang lah gitu kalau ada apa-apa. Dan inilah sumur yang ada di dalam rumah aku. Jadi yang aku bilang waktu itu di video sebelumnya, jadi banyak kecoa, banyak apa sih asem-aseman itu dari sumur ini teman-teman. Jadi sumurnya itu bener-bener di sebelah dapur sama di sebelah kamar mandi. Aku juga nggak tahu nantinya sumur ini bakalan diapain ketika sumur yang di depan itu udah jadi. Dan setelah itu juga aku mau mencuci sendal anak aku ya teman-teman. Ini tuh udah lama banget ada di rumah ibu mertua, kita titipin ya. Jadi pada saat pencoblosan itu tuh si kakak kan ikut ya. Dan saat perjalanan tuh sendal anak aku ini tuh nginjek kotoran. Jadi kata pas suami udah titip aja ke rumah ibu gitu. Dan itu baru diambil teman-teman. Dan baru juga sempet aku cuci. Karena kan kemarin kurang sehat ya teman-teman, jadi baru aku cuci. Ini juga aku cucinya nggak pakai sabun, cuma pakai air mengalir aja ya teman-teman. Sebenarnya bagus itu pakai sabun ya, cuman aku lagi malas aja. Karena ini aku juga berdiri tuh kayaknya lemes banget. Pokoknya tuh hari ini tuh aku bener-bener kayak yang masih butuh banget istirahat karena kadang suka keliengan, kemudian juga panas dingin teman-teman. Karena subhanallah ya kalau sakit lambung itu tuh subhanallah bisa 2-3 hari masa recovery-nya. Jadi tuh kemarin tuh lambung aku nyeri ya teman-teman. Aku nggak tahu karena telat makan atau tidur malam atau makan pedas, karena memang sebelumnya tuh aku makan pedas gitu kayak cimol kan pakai bubuk pedas gitu ya. Dan tornya tuh langsung kayak nyeri gitu kalau misalkan berdiri. Dan malamnya tuh langsung dibawa ke klinik karena emang benar-benar nggak kuat untuk diri ya teman-teman. Sampai panas dingin gitu loh. Dan akhirnya kata dokter ya udah disuntik aja. Jadi kalau suntik itu tuh cepet reaksinya ke dalam tubuh ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Yang kurang sehat mungkin kayak aku sakit lambung atau sakit yang lain,
Semoga Allah sehatkan kita ya teman-teman. Yang sehat semoga Allah pertahankan kesehatannya, dan Allah juga tambahkan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, salam kenal dan selamat datang ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau klik video ini ya. Oke, lanjut ke video. Ini tuh udah siang hari ya teman-teman. Aku tuh mau masak nasi karena tuh aku lupa banget buat ngecek nasi masih ada atau enggak. Jadi pas aku cek tuh nasi cukupnya buat aku doang teman-teman. Jadi baru aku cuci deh magicomnya. Dan ini juga magicomnya kan karena aku nggak rendam pakai air panas ya teman-teman. Jadi perlu ekstra berapa kali cuci gitu untuk membersihkan nasi yang kering di magicom. Jadi memang baiknya tuh direndam dulu pakai air panas baru dicuci ya. Jadi biar nasi yang kering itu tuh lembek gitu loh teman-teman. Jadi gampang untuk mencucinya. Dan ini juga berapa kali nyuci ya, adalah 3 kali cuci tuh buat ngebersihin nasi yang kering dan juga kerak-kerak yang menempel di bagian bawah pada magicom. Nah kalau udah selesai ini langsung aja aku cuci. Kalau udah bersih ini juga aku langsung mau cuci berasnya ya teman-teman. Gimana nih harga beras di tempat teman-teman? Makin naikkah atau harganya sudah mulai turun? Jadi tuh untuk beras kali ini tuh aku masih sisa bulan ini ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu update harga sekarang tuh berapa karena bulan ini tuh aku beli di harga 12.500. Jadi tuh model berasnya tuh dia gampang basah ya kalau misalnya kita pakaiin banyak air. Tapi tetap aku syukuri ya teman-teman, alhamdulillah. Karena tuh dengan harga 12.500 aku masih bisa makan bersama keluarga, dan termasuknya harga yang murah juga ya, karena kan di tempat teman-teman mungkin harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan yang aku beli ini. Karena aku tuh beli beras tuh nggak pernah yang kiloan gitu ya teman-teman, selalu beli yang literan karena di sini tuh emang nggak ada ya di warung-warung biasa. Kalau beli kalian itu pasti belinya di supermarket atau di toko-toko grosir. Dan aku juga pernah lihat di postingan siapa gitu ya, YouTuber juga sih teman-teman. Dia tuh sampai beli beras tuh sampai habis gitu loh yang kiloan, kayaknya 5 kilo ya. Sampai habis di toko-toko grosir, subhanallah. Semoga pemerintah bisa menindak langsung ya harga beras yang makin naik dan langka ini. Dan semoga Allah tambahkan rezeki kita ya teman-teman. Kalau misalkan beras naik gitu, kita masih aman-aman aja ya keuangannya. Tapi kalau langka kan susah juga ya, karena kan beras bahan pokok kita ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah sampai di penghujung video, dan aku juga mau masak nasi. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.